Halo Sobat Seva, welcome back di Godaan Mobil Baru. Dimana lagi kalau bukan di Seva by Astra. Nah, kita udah pernah review Hyundai Kona. Kali ini kita mau test drive nih untuk Kona Electric tahun 2025. Dan unit yang kita test drive ini masih sama kayak yang kita review kemarin. Itu yang tipe Signature Long Range Dual Tone Sunroof. Jadi memang ini tipe yang paling tinggi. Kira-kira apa aja yang seru dari mobil ini? Fitur-fitur canggihnya ada apa aja? Dan gimana impresi berkendara kita? Simak terus di Seva by Astra. So, stay tune! Oke, sekarang kita mau coba test drive mobil ini. Untuk visibilitasnya ya, kita sekarang lagi mau lewatin jalan yang lumayan sempit nih. Yaitu adalah jalanan gang. Dan mobil ini tuh udah dilengkapi sama banyak fitur yang membantu pengemudinya sebenarnya. Kayak ADAS udah ada, radar udah ada, dan udah ada kamera 360 untuk tipe ini. Which ini adalah Signature Long Range. Oke. Ini belokan yang cukup sempit tuh. Dia langsung otomatis nyala kamera 360-nya kalau kita lewat jalan yang agak sempit dan dia nge-detect nih ada objek yang lumayan mepet di kanan kirinya. Dan kalau ngesen itu instrumen clusternya interface-nya langsung berubah jadi kamera. Kita ngesen kanan itu langsung jadi kamera sebelah kanan. Dan kalau kita ngesen kiri itu langsung pindah ke sebelah kiri. Ini lucu sih interface-nya. Oke, untuk fiturnya sendiri ini udah dilengkapin sama BlueLink ya, udah pasti. Ada SOS buttonnya juga. Jadi kalau kenapa-napa kita bisa langsung terhubung sama call center dimanapun kita berada. Dan ya sejauh ini sih kalau untuk visibilitas itu oke. Terus kayak semuanya di sini tombol-tombolnya tuh terjangkau ya. Oke, mantap. Semua fiturnya sangat-sangat membantu. Kita bisa lihat objek yang dekat kita tuh apa aja, seberapa dekat dia, seberapa mepet, dilihat dari alarm yang muncul di sini ada warningnya. Nah, kalau untuk fiturnya sendiri ya, ini kalau untuk fitur keselamatan atau keamanan itu udah standarnya juga udah lumayan bagus. Udah ada vehicle stability control pasti ya. Terus udah iPedal juga, jadi regenerative brake-nya ini udah yang 2.0, which ini lebih canggih daripada yang Ioniq 5 karena dia bisa diatur tuh levelnya, mau regenerative brake level 1, level 2 atau ada yang max juga. Mantap sih. Oh ya, yang paling penting sebenarnya fitur yang sangat-sangat berguna sekali adalah mobil ini head unitnya udah bisa connect Apple CarPlay dan juga Android Auto secara wireless. Nggak perlu ada kabel-kabel bergeletakan lagi di bagian tengah sini karena itu semuanya sudah wireless. Oke, untuk di jalan raya so far tenaganya juga nggak yang ngagetin gitu ya, walaupun dia torsinya gede 255 Nm, tapi ya nggak yang ngagetin gitu. Akselerasinya tuh smooth, bantingannya oke. Kekedapan kabin kita coba. Suara motor masih agak masuk sedikit sebenarnya, cuman itu masih tolerable sekali. So nggak yang bising mobilnya ya. Ini kayaknya kita harus coba di jalan tol sebenarnya, cuman mungkin hari ini tidak memungkinkan ya untuk kita coba di jalan tol. Tapi anyway, untuk kenyamanan ya dari sektor kekedapan kabin itu very tolerable. Oke, kita mau cek suspensinya juga nih. Gimana bantingan dari Hyundai Kona EV ini? Karena velgnya lumayan besar loh, ring 19. Sementara kalau untuk yang Prime itu ring 17. Tapi apakah ring 19 ini mempengaruhi kenyamanannya? We'll see ya. Mari kita coba cek di polisi tidur. Oh ya, mobil ini juga udah dilengkapin sama lane assist juga, lane keeping assist. Jadi kalau misalkan di jalan tol, kalau kita aktifin dia akan baca marka jalan. Terus udah ada adaptive cruise control juga yang pastinya membantu kita dalam perjalanan jauh. Dan karena ini udah ada radarnya, jadi mobilnya udah bisa ngerem sendiri, stop and go sendiri gitu ya, tergantung objek yang dia detect. Anyway, yang gue suka lagi adalah sunroofnya. Dia tuh nggak yang bening-bening banget ya, jadi emang agak gelap. Jadi nggak bikin silau, walaupun nih matahari ada di atas kita gitu.
karena dia bentuknya haze gitu, agak gelap. Nice. Gue nggak tahu sih apakah ini bawaannya atau memang sudah ditambahin kaca film. Oke, ini kita lagi ada di turunan dan regenerative brake-nya sudah bekerja. Ini yang level 1 ya. Anyway, mobil ini udah dilengkapin sama voice command. Jadi kalau misalkan untuk sekedar buka kaca atau buka sunroof itu bisa kita minta tolong aja sama mobilnya. Ini tanjakan, kita coba torsinya. Enak banget cuy. 255 Nm. Jadi walaupun nanjak ya, torsinya juga nggak ngayun gitu loh, langsung dibejek langsung pus gitu mobilnya. Nah, ini seru juga nih karena di mobil ini secara bawaannya, secara defaultnya dia udah dibekali sama tire pressure monitoring system atau TPMS. Jadi kita bisa tahu nih ban tekanannya berapa, depan, belakang, kanan, kiri. Tinggal dicek yang ada di tombol yang ada di setir ini. Semua kondisi di sini udah ada lengkap. Driving hour-nya ada, range-nya ada gitu ya. Terus indikator chargingnya juga ada. Kalau kita regenerative braking, ini kita coba yang level max ya, eye pedalnya ya. Coba kita gas. Kalau kita lepas tuh dia akan ngerem sendiri. Teman, ini bedanya bisa diatur, asik banget ya. Oh, I see. Jadi dia ngatur seberapa dalam mobilnya nginjek remnya sendiri untuk si eye pedalnya ini. Oke, ini untuk bandingannya apakah smooth? Aman aja, bandingan oke. Dan gue suka di sisi sini tuh spacious banget karena ini kosong ya, nggak ada shift knob di sini. Karena shift knobnya ada di sebelah sini. Karena ini sudah SBW ya, shifting by wire. Jadi ini responsif banget. Tenaganya, enak. Bandingannya juga, kita coba lagi bandingannya. Iya, enak banget. Untuk radius puter mobil ini juga no issue ya, beloknya nggak perlu ancang-ancang. Ntar kita coba putar balik ya, seberapa kecil radius puternya dia sebenarnya. Overall sih posisi nyetirnya tuh enak banget ya, karena joknya udah ada side supportnya. Dan sekali lagi mobil ini udah ada ventilated seatnya, jadi nggak akan kegerahan. Adem banget punggung kita. Untuk layarnya ini 12,3. Mungkin sebelumnya mau gue ralat tadi, mungkin di video sebelumnya gue bilang 12,5 ya, tapi actualnya ini adalah 12,3 masing-masing layar. So panjang gini, ini totalnya berarti berapa? 14,6. Oke, kita mau coba putar balik dulu di sini karena depan jalannya udah agak sempit. Oh, no issue sih kalau untuk putar balik sebenarnya. Karena radius putarnya tuh kecil banget. Walaupun mobilnya ini secara dimensi ini jauh lebih gede daripada Kona yang lama. Untuk tipe ini dijual dengan harga 650 jutaan sebelum subsidi pemerintah, dan setelah subsidi mungkin bisa di angka 590 something lah mungkin ya. Mungkin detailsnya lo bisa cek di seva.id. Hal menarik lainnya di mobil ini adalah dia punya ambient light yang bisa diatur lebih dari 60 warna, lo bayangin. Jadi bukan cuma diganti ya, pilihan warnanya tuh udah 60 plus gitu. Gila, itu tuh banyak banget cuy. Dan warnanya itu sangat-sangat customize karena dia bentuknya tuh bukan cuma color palette, tapi color spectrum, lo bayangin. Color spectrum cuy. Nggak apa ya, kayak kelihatannya banyak banget gitu loh pilihan warnanya. Untuk ambience light-nya kita tinggal klik di sini. Terus gimana ngatur warnanya? Oh, ini warna. Tuh, color spectrum bro, color spectrum. Jadi ambience light itu bisa lo atur sampai 60 lebih warna. Keren sih, Paul. Nanti coba aja, lo bisa cek fitur selengkapnya di Car Discovery platformnya Seva, atau nanti lo bisa mengunjungi showroom Hyundai terdekat ya. Dan kalau misalkan lo tertarik nih beli mobil ini lewat Seva, kita akan mengarahkan lo ke showroom Hyundai yang memang terdekat dari domisili lo, supaya bisa merasakan langsung nih rasanya mobil ini tuh kayak gimana. Mobil ini juga udah dilengkapin sama dual zone ya. Jadi
bisa diatur nih kanan kiri berbeda seperti yang sudah kita mention di video review sebelumnya. Dan ini lucu, di sebelah sini tuh ada kayak space kosong gitu. Gue kira tadi speaker, ternyata ini magnet buat naruh aksesoris. Jadi buat para ciwi-ciwi ini juga kayak cocok juga nih buat naruh tempelan kulkas, mungkin ya bisa ditaruh sini juga. Oke, mobil ini udah dilengkapi juga sama 6 airbag. Jadi untuk safety-nya ini udah pol lah. Dan banyak juga produk atau program after sales Hyundai. Nanti mungkin kita bisa ngobrol ya sama sales consultant-nya langsung, apa aja kira-kira yang ditawarkan sama Hyundai kalau kita beli mobil ini. Termasuk dari sisi finansialnya, apakah mobil ini bisa menghemat hingga banyak ya mayoritas pengeluaran untuk mobilitas atau enggak. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Tapi so far sih dari gue, untuk driving impressionnya mobil itu sangat-sangat cukup banget, sangat-sangat reliable banget mobilnya untuk dipakai dalam dan luar kota sih. Karena nyamannya dapat, compactnya dapat, ground clearance-nya juga oke ya, tinggi. Jadi untuk menerjang jalan bebatuan nih, coba kita. Tuh, empuk banget sih, hampir nggak berasa tuh polisi tidur barusan. Keren sih. Ada pendeteksi jarak juga nih, regeneratif brake-nya. Oh, kalau turunan dia auto ya. Oh, karena dia mendetek ada objek di depan. Jadi kalau kita lepas gas, dia langsung braking. Kalau kita sen ke kanan, dia akan nunjukin kamera kanan. Kalau kita sen ke kiri, nah dia akan pindah tuh interface kameranya ke sebelah kiri. Tapi tetap di atas ada indikator kecepatannya. Jadi nggak hilang gitu. Tuh, nice. Oke, untuk fitur-fitur yang ada di head unitnya ini lengkap banget, please gitu ya. Ini bahkan ada kiblat, ada arah kiblatnya. Terus ada prediksi cuaca, jadi lu tahu nih, oh kira-kira abis ini hujan, tar aja deh nyuci mobilnya agak maleman gitu ya. Dan ada apa lagi di sini? Banget cuy. Ini ada info kendaraan, dia menginspeksi kendaraannya seperti apa. Dan ada juga valet mode-nya juga, valet mode. Oke, oh, dulu ada kalender mobil mana yang ada kalendernya. Oke, karena ini mobil test drive ya, jadi kita nggak bisa akses banyak hal. Tapi beyond sih. Apalagi settingnya tuh banyak banget yang bisa diatur gitu loh. Dan yang gue suka lagi adalah, walaupun ini adalah mobil listrik ya, mobil EV, cuman desain interior itu masih friendly banget buat orang yang nggak biasa bawa EV. Karena masih banyak tombol-tombol konvensional di sini, setirnya juga masih nggak yang ngebuang-buang gitu ya, nggak enteng-enteng gitu. Masih dapet lah driving sensation-nya di sini. Dan iya tadi sih kayak, jadi lo kalau dari mobil konven pindah ke EV nggak terlalu kaget gitu, karena desainnya nggak sefuturistik itu lah, masih friendly banget. Tone down sih Hyundai di mobil ini. Oke Sobat Seva, sekian dulu driving impression kita di godaan mobil baru kali ini. Sebenarnya masih banyak banget fitur yang bisa dieksplor gitu ya, tapi ini kayak terlalu banyak dan videonya takutnya jadi terlalu panjang. Jadi nanti mungkin lo bisa cek-cek nih di seva.id kira-kira ada fitur apa aja. Cuman konklusinya mobil ini tuh harganya 600 jutaan, 650 juta something ya. Itu sebelum subsidi pemerintah. Setelah subsidi pemerintah tuh 590 juta. Nyetirnya ya, driving impressionnya itu menurut gue very very worth it. Memang mobil seharga 600 jutaan gitu ya. Kedapnya, bantingannya, akselerasinya, driving sensation-nya gitu ya. Bahan-bahan dashboard ya atau interiornya itu menurut gue represent banget untuk dijual harga segitu. Nah kira-kira mobil ini value for money-nya seperti apa? Apakah ini bisa menekan pengeluarannya? Simak di video setelah ini misal. Nah anyway, terima kasih banget Sobat Seva udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman lo. Jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Seva by Astra dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo gak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Dan follow juga nih semua sosial media kita yang detailsnya ada di description box di bawah.
Kalau gitu, gua Raffi, beli mobil dengan mudah, aman, dan nyaman di Seva, karena Seva jelas dari awal. See you on the next video. Bye!